Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Ahmad Ansori. Saya dari Fakultas STIAI Indonesia Malang. Di sini saya akan presentasi tentang bisnis yang saya buat sendiri atau contohnya yang saya buat sedemikian rupa. Key partner adalah pihak-pihak yang bisa Anda ajak kerjasama dengan tujuan untuk menyokong dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi risiko dan ketidakpastian persaingan, serta meningkatkan kinerja. Key partnership yang baik akan membantu siklus bisnis yang lebih stabil. Jadi key partner itu partner kita untuk mengembangkan usaha kita, serta usaha kita itu bisa jadi lebih stabil dan lebih maju. Key partner itu adalah orang atau pihak yang bisa kamu ajak bekerjasama dalam sebuah bisnis itu, baik kerjasama dalam bidang pembiayaan, distribusi, hingga supply produk atau supplier yang membawa dampak baik terhadap usaha kita. Itu saya mengambil contoh, ini kan ini temanya itu servis HP. Saya mengambil contoh itu toko spare part HP, counter HP. Jadi kayak toko spare part HP itu kita mengambil barang dari situ bisa lebih murah dan bisa harganya itu di bawah, jadi kita bisa jual lagi gitu. Selain itu counter HP itu jadi kita nggak usah counter HP yang cuma jual pulsa, jual softcase atau jual-jual yang untuk peralatan untuk HP. Jadi kita nggak usah cari ke sana-sana untuk menitipkan, oh ya di sini lo bisa untuk servis HP gitu. Yang kedua adalah key activities. Itu adalah aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan atau menyampaikan value proposition. Elemen ini juga dikategorikan menjadi 3, yaitu produksi, pemecahan masalah, dan platform atau jaringan. Contohnya apa saja? Pengembangan dan pemeliharaan platform e-commerce dan manajemen konten optimasi. Jadi saya mengganti ke activities ini. Saya di sini kan servis HP namanya. Jadi di sini contohnya kayak ganti LCD bisa ditunggu, pemasarannya atau marketingnya, ganti baterai bisa ditunggu. Dan untuk bisa menarik pelanggan itu gimana caranya? Gratis cek kerusakan HP. Jadi seolah-olah itu, oh ya di sana itu gratis, cuma cek saja. Dan kita kan harus menawarkan belum tentu itu diservis atau enggak. Jadi kita cek kerusakannya dulu apa saja. Itu kerusakan HP-nya itu apa saja. Jadi activities itu kayak kegiatan-kegiatan yang akan bisnis Anda lakukan dalam mencapai target dan value perusahaan. Saran perancangannya, perhatikan juga beberapa hal berikut. Cara pendistribusian produk, aktivitas apa saja yang dibutuhkan agar konsumen itu puas. Mengapa aktivitas itu perlu dilakukan? Karena kecukupan produk ketika dibutuhkan pelanggan telah siap tersedia sehingga pendistribusiannya itu tidak terhambat. Selain itu termasuk upaya promosi yang membuat audien atau tentang bisnis Anda yang Anda jalankan. Yang ketiga adalah value proposition. Value proposition itu adalah nilai yang ingin ditawarkan suatu layanan kepada konsumen.
nilai-nilainya tadi itu yang harus ditawarkan kepada konsumen. Bagaimana cara menerapkan value propositions? Memahami customer atau pelanggan sebetulnya merupakan aspek utama, itu adalah utama value bisnis kita. Yang kedua, ciptakan value yang baik, pahami biaya, perhatikan pesaing pasar, perhatikan pesaing pasar kita yang di sebelah kompetitor kita yang ketika tidak bertele-tele. Jadi saya di sini itu value proposition saya itu kan saya mengambil tema konten harga terjangkau dan kualitas yang bagus, mengatasi masalah semua jenis kerusakan HP. Apa manfaat value-nya itu tadi? Membantu kita mengenal lebih dalam mengenai produk atau jasa, apa yang menjadi kebutuhan konsumen, sehingga kita dapat menciptakan value untuk konsumen sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keempat, customer relationship. Customer relationship itu apa? Customer relationship itu adalah hubungan dengan customer yang dibangun dan dipertahankan bersama masing-masing customer segment. Tuh. Pada elemen ini pelanggan dapat didorong oleh motivasi serta akuisisi pelanggan. Potensi mempertahankan pelanggan dengan peningkatan penjualan. Tuh. Jadi di sini saya menerapkan itu customer relationship saya adalah memberikan diskon di setiap 5 kali servis, melayani customer dengan senang hati, mendengarkan kritik dan saran. Jadi kita tidak perlu bosan-bosan untuk mendengarkan kritik dan saran dari customer, itu untuk pertumbuhan usaha kita. Yang kelima adalah customer segment. Customer segment itu adalah salah satu atau beberapa jenis customer yang dilayani oleh sebuah usaha. Elemen ini membahas target konsumen, yaitu pasar produk bahan siapa yang mengkonsumsi produk. Jadi target customer, target kita, nilai pasar kita itu di mana? Sebelum kita usahakan kita harus mempelajari itu. Jadi lebih ke target pasar kita itu di mana sebelum kita melakukan usaha tadi. Jadi sebelum kita melakukan usaha kita dirancang dulu target pasar itu kita itu di mana. Mahasiswa, rumah tangga, pelajar, anak-anak, pegawai kantor. Jadi target pasar kita ini yang saya judul ini servis HP itu target pasar itu mahasiswa, rumah tangga, pelajar, anak-anak, pegawai kantor dan lain-lain. Jadi kita sebelum melakukan usaha kita harus menentukan target pasar kita itu di mana. Jadi biar enak untuk melakukan usahanya. Yang selanjutnya adalah key resource. Key resource itu adalah aset yang dibutuhkan untuk menawarkan dan menyampaikan value proposition. Elemen ini dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu fisik, intelektual, manusia, dan finansial. Key resource itu adalah sumber daya yang dibutuhkan agar bisnis dapat berjalan dengan efektif. Sumber daya ini dibagi menjadi aset, bisa berupa barang atau fasilitas atau usaha-usaha dan lain-lainnya. Jadi di sini saya mengambil tema itu counter HP, servis HP. Key resource saya itu mempunyai media sosial yang aktif, alat servis yang memadai, kayak contohnya kayak obeng, kayak solder, kayak PC buat ngeflash, kayak USB, terus kayak lem dan lain-lain. Untuk mempunyai media sosial yang aktif itu tujuannya untuk promosi biar usaha kita itu berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya itu adalah channel. Channel itu adalah media atau saluran yang dapat digunakan untuk memasarkan produk sekalian berkomunikasi dengan calon konsumen. Nah, gimana caranya kita untuk memasarkan produk kita? Dan kita itu berbicara bisa dengan konsumen langsung secara langsung itu gimana? Kalau untuk sekarang kan kebanyakan di media sosial,
memasarkannya itu gimana channelnya, contohnya kayak Facebook, Instagram, reseller, dan lain-lain. Jadi kayak contohnya kayak Instagram, kita bisa promosi di situ atau buat story. Jadi kan kita bisa langsung secara tidak langsung itu kita langsung bisa berbicara dengan konsumen langsung. Dia mau tanya-tanya atau harga soal apa. Tujuannya biar memudahkan para konsumen kita bertanya-tanya gimana. Yang selanjutnya adalah cost struktur. Cost struktur itu adalah salah satu elemen dalam bisnis, mencakup pemerataan biaya bagi tiap divisi atau dapat menjalankan aktivitasnya, atau yang dikatakan pemerataan biaya. Contohnya biaya yang buat usaha kita itu biaya buat produksi itu apa, biaya itu buat dan lain-lainnya. Contohnya kalau saya itu kan servis HP, nah itu contohnya biaya itu apa, biaya spare part HP, biaya marketing atau biaya promosi, biaya pembelanjaan atau biaya yang lain-lainnya. Yang terakhir adalah revenue stream. Revenue stream itu cara bisnis kita atau bisnis Anda mengubah value proposition atau solusi untuk masalah pelanggan menjadi keuntungan finansial. Jadi masalah pelanggan kita itu bisa menjadi keuntungan finansial kita. Pentingnya juga untuk memahami bisnis Anda suatu dengan pain of customer sebagai alat untuk menyelesaikan masalah bagi pelanggan Anda. Dari saya itu profit hasil penjualan jasa, profit hasil dari penjualan jasa dari servis HP. Kalau itu untuk servis HP atau di counter. Apakah modal termasuk revenue stream, menanamkan atau melakukan investasi pada saat aset lain juga termasuk tindakan dengan konsep revenue stream. Jadi profit gimana caranya kita bisa profit dan pelanggan itu bisa jadi profit kita, itu gimana caranya? Nah itu tadi kita jelaskan di sini semua. Terima kasih presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.